Pak Ustadz, mohon pencerahan tentang surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7 yang artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus dan seterusnya. Arti jalan lurus ihdinas siratal mustaqim berarti perjalanan kehidupan di dunia ini yang penuh liku yang kita lalui, bukan asumsi yang selama ini jembatan siratal mustaqim, jembatan rambut diporo atau dibagi 7 di kehidupan setelah mati menuju surga. Maksud dari ihdinas siratal mustaqim itu memang berbeda dengan maksud as-sirat, yaitu jembatan yang akan kita lalui nanti di hari akhir. Itu memang berbeda. Terkait dengan ini, ihdinas siratal mustaqim itu memang jalan secara maknawi tidak kelihatan. Beda dengan as-sirat, yaitu jembatan yang ada di hari akhir nanti yang akan kita lalui. Kalau as-sirat, ihdinas siratal mustaqim yang senantiasa kita mohonkan kepada Allah, itu maksudnya adalah ya Allah tunjukkan kami, bimbing kami, ya, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang bagaimana? Tentu jalannya orang, dalam ayat selanjutnya disebutkan jalan orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Nah, sekarang jalan orang yang telah Allah beri nikmat itu siapa? Coba diingat kembali Quran surah An-Nisa ayat 69. Surat An-Nisa nomor 4 ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah, 17 kali kita berdoa dalam sholat kita minimal, ya, sehari semalam kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang dimaksud jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan yang orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Siapa orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Dalam ayat ini disebutkan wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Siapa itu? Orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah, minan nabiyyina, para nabi, wasyuhada wasiddiqin, para siddiqin, orang yang senantiasa membenarkan, ya, membenarkan din ini. Kemudian wasyuhada, dan para syuhada, orang yang mati syahid, wassolihin, dan juga orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, itulah sebaik-baik teman. Maka kita memohon kepada Allah agar diberi petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya para solihin. Kita memohon kepada Allah. Namun ternyata tidak sedikit di antara kita yang setiap hari memohon, namun tidak paham dengan apa yang dimohonkan kepada Allah. Hanya sebatas rutinitas. Ketika sholat baca Fatihah, salah satu ayatnya ihdinas siratal mustaqim.
Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Sudah Allah tunjukkan bahwa jalan yang lurus itu jalannya para nabi, jalannya para syuhada, jalannya para sidikin, jalannya para solihin. Namun kita tidak mau mengikuti. Nah, kalau kita umatnya Nabi Muhammad, jalan yang lurus yang kita mohonkan kepada Allah, Allah sudah berikan. Al-An'am 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, itu perintah Allah. Coba diingat kembali, itu jalan yang kita mohonkan kepada Allah, jalan yang lurus. Kalau ingin selamat, ikuti itu jalan lurus yang sudah Allah berikan. Ada di hadapan kita saat ini. Maka silakan. Surat Al-An'am nomor surat 6 ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Nah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Nah, kita sudah mohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Allah tunjukkan pada kita. Ini loh jalanku yang lurus, Islam ini loh. Kalau kamu ingin selamat, ikuti jalanku yang lurus ini, yaitu Islam ini. Kalau kita bicara Islam, tidak bisa lepas dari Quran. Maka jalan yang lurus, yang datangnya dari Allah adalah Al-Quran. Dengan cara mengikuti Al-Quran. Kalau kita ingin mendapatkan jalan yang lurus, Allah sudah tunjukkan, Allah sudah berikan. Tinggal kita mau apa tidak. Padahal setiap saat dalam sholat senantiasa kita mohon. Lah Allah sudah tunjukkan, namun ternyata tidak sedikit di antara orang yang sholat yang juga memohon ihdinas siratal mustaqim, namun justru jauh dari petunjuk Al-Quran. Memohon pada Allah ditunjuki jalan yang lurus, Allah sudah berikan melalui Al-Quran, namun justru tidak mau. Lah sekarang yang diminta apa lagi? Mohon jalan lurus, sudah Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Rasulullah agar diikuti, agar ditaati. Karena Quran dan Rasul itu akan membawa kita kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi, sidikin, syuhada, dan solihin tadi. Namun karena bertentangan dengan nafsu kita lebih memilih nafsu, meninggalkan Al-Quran. Nabi kita bersabda, Al-Qur'anu syafi'un musyafa'un. Quran itu adalah penolong yang pasti diterima pertolongannya. Wa makhilun musaddaqun. Dan Quran itu adalah pembela yang dibenarkan pembelaannya. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Ini jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan menuju surga. Salah satunya dengan cara menjadikan Al-Quran di depannya, sehingga kemanapun Quran membawa kita, kita ikuti terus. Jangan sampai nyimpang dari Al-Quran kalau ingin mendapatkan jalan yang lurus. Kalau itu yang kita lakukan, qadahu ilal jannah, Quran akan menuntun kita menuju surga. Wa man ja'alahu wara'ahu saqahu ilan nar. Dan barang siapa yang menjadikan Quran di belakangnya, meninggalkan Al-Quran, lebih mengedepankan hawa nafsunya, memperturutkan hawa nafsunya, saqahu ilan nar, Quran akan menyeretnya masuk ke dalam api neraka. Maka setiap saat kita mohon jalan yang lurus harus kita pahami, bukan hanya sebatas untuk membasahi lidah, membasahi bibir kita ihdinas siratal mustaqim, namun kita tidak memahami. Permohonan harus dibarengi dengan pengamalan. Kita memohon jalan yang lurus, jalan menuju surga, Allah tunjukkan
bahwa jalan yang lurus, bahwa jalan Allah yang lurus adalah Quran, Islam. Islam tidak bisa lepas dari Quran, maka ikuti Quran kalau mau menuju jalan yang lurus. Fa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, maka ikuti dia, ikuti Islam, ikuti Quran. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih, dan jangan sekali-kali kamu mencoba, jangan coba-coba untuk mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Artinya jalan-jalan selain Islam, jalan-jalan selain yang ditunjukkan oleh Al-Quran, jangan coba-coba kamu ikuti. Karena kalau kamu coba untuk mengikuti jalan selain Quran, fatafarraqu bikum an sabilih, kamu akan tercerai-berai dari jalannya Allah. Bukan jalan lurus yang didapat, namun justru jalan yang bengkok. Dengan mengikuti selain Islam, mengikuti selain Al-Quran, bukan jalan yang lurus yang didapat, melainkan jalan yang bengkok yang didapat. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu Allah wasiatkan kepadamu agar kamu sekalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Hanya dengan mengikuti Al-Quran kita akan mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus, jalannya para nabi dan lain sebagainya. Dengan mengikuti jalannya para nabi, jalannya para syuhada, jalannya para sidikin, jalannya para solihin, maka kita akan sampai kepada surganya Allah. Itu maksud dari ihdinas siratal mustaqim. Beda dengan as-sirat yang ada dalam hadis Nabi yang panjang, yang memang nanti akan dilewati oleh seluruh manusia di hari akhir kelak. Beda. As-siratal mustaqim itu bukan jembatan yang ada di hari akhir nanti. Beda itu. Kalau yang di hari akhir itu namanya hanya as-sirat, tidak ada mustaqimnya, hanya as-sirat saja. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?